Oke teman-teman, balik lagi sama gue Rivaldi Jendol dan kali ini gue ingin membahas yang menarik nih. Soalnya di sebelah gue ada salah satu guru gue juga waktu sekolah, dan sekarang jadi teman kerja, partner kerja. Sering nggak sih sering apa namanya maksudnya konsultasi masalah sering sharing juga masalah sesuatu hal yang memang harus dibicarakan gitu. Sebelumnya gue pengen bilang dulu buat kalian yang belum like atau subscribe, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Kemudian share kontennya kalau emang ini bermanfaat, kalau enggak ya jangan, tapi harus nih. Oke, dikenalin dulu. Kenalnya apa nih? Terserah. Nama gitu ya. Iya, nama. Gue lo apa saya nih? Bingung juga kan? Ngalir aja ya. Iya, ngalir. Oke. Ya kenalin nama saya Lius Kartika Chandra. Tadi kan Indra udah sempat introduce ya. Jadi saya juga. Oh iya. Awalnya Indra ini murid saya gitu, murid di salah satu sekolah swasta yang terkenal. Boleh disebutin nggak nih sekolahnya? Nggak sponsor ya. Belum disponsorin. Pokoknya salah satu sekolah swasta ya di Jakarta Timur. Jadi Indra ini dulu murid saya dan waktu itu saya juga tahun pertama di sini, di situ ya, tahun pertama ngajar, tahun pertama juga di dunia pendidikan Indra. Ya. Ibaratnya benar-benar baru terjun ngajar, ketemu Indra. Terus ya udah alhamdulillah ya dari situ juga emang sering nongkrong juga sama teman-temannya, sama gengnya. Ya akhirnya sekarang dia juga ngajar di situ ya kan. Jadi bergelut di dunia pendidikan juga. Sekarang jadi partner. Itu dulu sih paling. Gitu. Sebenarnya terlalu berat nih bahas pendidikan. Takutnya bukan ininya kita ya, bukan paten nih kan. Tapi emang mau bahas pendidikan? Enggak. Jangan sensitif juga kan. Apalagi masih lagi pandemi. Iya. Jadi ini sih sebagai ini aja ya. Ngobrol santai. Cuman emang ada benang merah yang harus diobrolin gitu. Backgroundnya tetap pendidikan lah mungkin. Karena mungkin kan ini lebih ke dalam sebuah apa namanya tuh karir jenjang karir. Iya bisa juga. Contoh, gue juga belum terlalu sebenarnya nggak kompeten, makanya gue ajak orang yang berpengalaman juga dalam mengajar gitu kan. Kira-kira nih Pak, dalam situasi kayak gini kan pandemi nih. Keluh kesahnya gimana sih Pak? Waduh, kalau keluh kesah kan dia ada PJJ, PJJ ya. Kan kitanya juga harus memutar otak tuh di situ tuh. Harus ngasih pembelajaran yang efektif lah, efektif sama maksimal ya. Iya. Ya kalau dibilang keluh kesah tuh pasti banyak ya. Dan itu nggak cuma dirasain guru lah sebenarnya, murid juga, orang tua juga, semua lah, semua kalangan, khususnya di dunia pendidikan karena memang kita kontribusinya di situ ya. Jadi kalau keluh kesah salah satunya mungkin bukan ke materinya nih, menyemangati anak-anak supaya tetap bisa belajar, lebih ke motivasi. Itu yang susah banget terus terang ya. Kalau materi udah pasti terbatas ya kan, yang tadinya kita bisa praktek ya kan, pakai lab apa segala macam nggak bisa juga. Tapi yang sebetulnya yang benar-benar masalah utama adalah gimana caranya nih anak-anak minimal tetap mau belajar. Nah itu susahnya kan. Kalau di kelas environment-nya udah berasa anak ya kan, ibaratnya tidur pun mereka kan di kelas diomelin sama guru, terlambat segala macam, ngerjain tugas, ketemu teman-teman. Tiba-tiba mereka di rumah ya kan, mungkin di kamar juga cuma ngisi absen, dengerin gurunya di di Zoom atau di classroom. Mereka nggak dapat suasana belajar gitu. Itu tantangannya sebenarnya, itu beban juga buat guru. Ini gimana caranya nih kita menghidupkan suasana belajar ke anak yang ada di rumah itu. Nah itu repotnya di situ sebetulnya. Tapi sebenarnya peran orang tua tuh penting banget ya. Penting. Sebenarnya selain guru. Kalau yang sekarang justru orang tua malah lebih penting nih peranannya kalau di rumah kan. Jadi selain guru ngasih materi dalam segi mengawasi absensi juga. Peran orang tua itu memang lebih penting banget kan, jadi orang tua tuh lebih bisa leluasa memantau anaknya gitu. Kalau di sekolah kan kadang-kadang ya udah anaknya taunya berangkat doang. Tanggung jawab ke guru ya. Nah, jadi tanggung jawab ke sekolah gitu. Jadi masalah kan bisa lebih memantau lagi kan gitu. Tapi boleh dikoreksi kalau salah, silakan
Kalian boleh tinggalkan di kolom komentar mau berkomentar seperti apa, silakan, asal yang membangun, yang ibaratnya memang mendukung gitu. Nah, saling sharing di kolom komen. Iya, di kolom komen. Nah, iya sih benar. Itu kan keluh kesah ya sebagai pengajar. Nah, salah satunya. Memang jadi gagap saya. Sebenarnya kayak banyak banget yang sebagai tenaga pengajar juga kayak banyak juga gitu kan. Cuman bagaimana caranya menghadapi sih menurut saya gitu kan. Bagaimana caranya memberikan sebuah stimulus yang bikin anak tuh nggak bosan. Tetap emang yang tetap dianjurkan gitu, jadi two ways. Jadi komunikasi dua arah, saling berinteraksi. Iya. Dari si murid juga berinteraksi, dari pihak pengajar juga atau guru itu berinteraksi. Boleh nih saya ngomong begini, boleh dikoreksi, silakan aja, karena mungkin ini kan yang saya rasakan atau yang dia rasakan juga gitu, atau mungkin yang menonton nanti merasakan juga sama kayak gitu. Atau apalagi ini mendekati hari guru kan. Nah, nanti yang nonton senior guru kita ternyata. Iya, jadi sebenarnya kalau kayak gini kan, saya mengangkat tema kayak gini kan pengen tahu sih, apakah hanya saya merasakan kayak gini, atau beliau yang merasakan kayak gini, atau juga banyak di luar sana yang merasakan juga gitu. Jadi kiranya keluh kesah ini sedikit mewakilkan gitu kan, buat ditonton, atau ya kalau nggak mau nonton nggak apa-apa juga. Nah gitu. Nah terus kalau menurut Pak Aris nih, dari segi penilaian seharusnya kayak gimana nih? Kalau penilaian sebetulnya justru ini juga apa ya, bisa dibilang nih guru harus bisa lebih fleksibel ya. Fleksibel dan juga memahami kondisi keadaan anak-anaknya gitu kan. Kan kadang suka sering nih dengar sharing juga sama teman-teman di sekolah lain, terutama negeri pun mengalami masalah yang sama seperti itu. Apalagi kami yang swasta gitu, swasta dengan permasalahan yang lebih pelik banget. Ya kita sebagai guru juga, kalau saya pribadi nih, saya nggak tahu kalau guru lain, silakan punya pendapat atau punya prinsip. Guru tuh prinsipnya tinggi banget. Tapi kalau saya pribadi berusaha semaksimal mungkin supaya bisa fleksibel sama anak, karena saya harus tahu nih anak tuh punya masalah. Kalau udah di rumah tuh masalahnya pelik, nggak cuma soal pelajaran doang. Kadang yang udah anak mau absen aja mungkin handphone harus gantian sama orang tuanya, kalau nggak sama adiknya yang ikut PJJ juga, ya kan. Yang beberapa anak bisa dikontrol sama orang tuanya, tapi mungkin ada beberapa juga yang orang wes tetap sibuk kerja, ya kan, beraktivitas, atau maaf emang nggak ada gitu kan. Nah, masalah-masalah seperti itu yang di luar pembelajaran yang kita juga sebenarnya harus tahu nih, harus tahu sehingga harus paham. Jadi nggak serta merta ngasih tugas, ditunggu deadline-nya, nggak ada deadline, nggak ada yang ngumpulin tugas, marah-marah nggak jelas di grup, nggak seperti itu juga sebetulnya ya. Tapi kita harus tahu nih, kenapa anak bisa nggak mengumpulkan tugas, kenapa anak bisa nggak nggak ngisi absen, ya kan. Makanya kan kita juga suka ada pembinaan ke sekolah, ya kan. Nah, pada saat pembinaan itu kita harus cari tahu masalahnya di mana gitu. Kayak tadi pagi nih pengalaman kan, kita manggil anak yang selama 2 minggu ini nih, di bulan November nih, sharing dikit ya, itu hampir 2 minggu anaknya nggak absen nih. Kita selalu masalah absen ya. Hampir 2 minggu anaknya nggak absen. Begitu kita tanya, ternyata memang handphonenya itu lagi rusak. Bahkan sampai dibawa HP-nya ke sekolah tuh, dibawa nih Pak, HP saya lagi rusak. Nah itu kan kita harus bisa memahami, anak punya masalah ini, dan kita juga jadi tahu masalahnya bagaimana. Dan itu dia, makanya kita adakan pembinaan, kita komunikasi sama anaknya, kita komunikasi sama orang tuanya, biar bisa maksimal gitu. Nah pas yang kondisi itu, akhirnya saya minta, yaudah Bu, untuk sementara mungkin ibu bisa bergabung dulu di grup kelas sampai anak ini juga punya HP atau segala macam, karena kan untuk memonitoring juga. Iya, buat bantu monitoring. Jadi akhirnya orang tuanya yang saya suruh buat masuk grup, karena kan sayang juga kan udah dapat kuota bantuan juga, tapi terkendala di HP gitu. Nah kemarin juga ya alhamdulillah sih, maksudnya dari pemerintah sempat ada pendataan bantuan siswa yang tidak punya HP, ya kan, kita ngirim tuh listnya segala macam. Ya mudah-mudahan sih bisa cepat direalisasi, ya kan.
HP bantuan turun bisa kita kasih ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan handphone tersebut. Berarti itu lebih ke masalah internalnya masing-masing ya, Mas? Iya, lebih fleksibel sih Jadi, sebetulnya. Nggak apa namanya, kompleks banget nih. Misalkan kalau kita mau nge-zoom tiba-tiba kuotanya habis. Nah, itu kan pasti masalah juga, banyak itu tuh. kompleks ya. Jadi misalkan kita mau absen, Iya. linknya nggak bisa diakses, nggak bisa misalnya, diakses. atau tiba-tiba bener kuotanya habis, baterainya low, apalah pasti human namanya, error tuh banyak. handphonenya tuh nggak support gitu. Kadang-kadang internet Kadang kayak gitu juga. Gitu. Sebenarnya lebih ke basic sih permasalahan. Iya, basic jadi gitu. kembali ke gurunya Karena masing-masing. kan kita mulai PJJ itu kita tidak dipersiapkan dengan baik. Itu secara mendadak juga. Nah, Masalah pasti banyak, masalah pasti banyak. jadi memang kembali ke kesiapan kepada diri masing-masing. Iya. Kalau saya nih, kalau saya menargetkan harus sesuai dengan sebelum pandemik dengan tatap muka, itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kita juga ada wadah yang Iya. harus kita harus bisa memaklumi mereka. Iya betul. Makanya kemarin juga sempat ada dari dinas kan yang kalaupun memang keterampilannya tidak bisa tercapai, tetapi minimal pengetahuannya yang kita optimalkan. Nah dari situlah pokoknya biar bisa maksimal. Oke. Itu sih tadi. Bisa didengar ya. Mudah-mudahan sependapat. Nah, sekarang gini, di sini dibuat seperti ini sebenarnya nggak menjerumus kemana-mana, akan tetapi hanya ingin mendengarkan sih keluh kesahnya kayak gimana. Itu doang sebenarnya. Guru juga manusia lah. Nah, ya kan? Jadi keluh kesahnya di situ gitu. Nah, kadang kan gurunya juga yang nggak siap toh. Bisa aja dia habis nge-share tugas atau masak ya kan, kita nggak tahu juga kalau di rumah kan gitu. Ini permasalahannya kompleks sih, balik lagi Nggak cuma- pada individu masing-masing gitu kan. Muridnya sama. Nah, jadi sebenarnya kami juga, bukan kami sih, beliau, bukan saya tuh masih di bawah banget, masih belajar Sama juga. lah tuh, masih physics kita mah. Ibaratnya masih belajar juga. 5 tahun belum ada apa-apanya. Ibaratnya ini masih belajar dalam menangani atau memahami kondisi seperti apa gitu kan, lebih melihat situasinya bagaimana sih gitu kan. Dan kemudian dalam satu hal, niat kita ngasih materi atau ngajar itu benar-benar dipersiapkan dengan baik gitu. Kadang kan ada materi yang belum dipelajari, kita besoknya udah harus dikasih, kita harus ibaratnya harus paham juga sama materi yang kita buat kan, nggak bisa sebenarnya juga kurang efektif juga sih. Ini kan kalau saya kan kuliah juga ya, saya kuliah nih. Ketika saya ikut PJJ juga atau ikut kelas gitu, saya pakai Zoom atau pakai Google Meet, saya sih berkaca pada diri saya sendiri gitu. Gue bisa ngikutin kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, gue bisa memenuhi apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran tersebut. Akan tetapi ketika kita berkaca ke bawah lagi, kembali permasalahan itu basic, kesiapan dari segi toolsnya, perangkatnya kayak gimana, terus dari segi yang tadi bilang handphonenya support atau enggak, laptopnya support atau enggak, problematikanya itu sama seperti itu. Karena yang terjadi sekarang banyak banget orang-orang yang belum terlalu siap dalam situasi seperti ini gitu kan. Contoh kayak masalah kayak orang tuanya, mohon maaf nih orang tuanya tiba-tiba diberhentikan dalam kerja, itu jadi problematika, masalah juga, menjadi hal permasalahan nih. Jadi dan itu masalah yang salah satu masalah utama juga di sekolah kita. Iya itu. Karena tuanya banyak yang kan swasta dampak, ada swasta juga. Bisa berpikir masalah SPP juga. Gitu. Oke loh, gini nih Pak, kayaknya pembahasannya terlalu berat ya. Berat ini mah. Berat. Jadi itu sekedar sharing dengan keluh kesah pribadi masing-masing. Kalau memang ada yang pendapat silakan. Kalau tidak ada pendapat ya tinggal dikasih saran seperti apa. Saling menghargai pendapat saja. Betul. Jadi mending saya loncat nih materinya nih. Oh, next topic ya? Next topic aja ya. Itu sebagai pemanis aja sih. Pendidikan anggaplah udah tersalurkan nih. Keluh kesah udah tersalurkan ya. Nah, ini sih menarik nih Pak nih. Apa nih? Valius gimana sih ngelihat kehidupan Valius sekarang? Aduh. Ini kehidupan yang mana dulu nih? Aduh.
Mana Aduh, nih? kehidupan saya sekarang ya. Iya. Pasti lebih baik dari yang dulu. Ya, Betul, apapun pasti, kan? apapun kehidupan yang udah ada sekarang Ah. harus punya mindset ini udah lebih baik dibanding sebelumnya. Iya. Gitu aja sih. Ya. Mencoba buat bersyukur. Bersyukur ya. Ya, kalau kunci. Kalau saya sih ngeliat kehidupan saya sekarang ya, standarnya orang sukses kan beda-beda ya. Beda. Ada yang sukses punya apalah segala macam, segala apa kemana aja gitu kan, Oh. udah mencapai target. Oh. Tapi kalau buat saya sukses itu adalah pada saat ya saya merasa apa yang saya jalani sekarang sesuai dengan nurani gitu loh. Iya. Ya kan sebelum ke dunia pendidikan kan saya juga udah lumayan lama nih di industri. Kan kerja di udah kemana-mana lah. Oke. Dari yang pernah jadi tukang parkir, Sandra. Pernah jadi tukang parkir. Indomaret enggak. Bukan tukang parkir pinggir jalan. Pernah lihat tukang parkir pakai dasi? Nah, itu loh, coba cari tahu ya. Belakangnya no tipping. Itu. Ya, saya pernah tuh. Terus pernah jadi sales juga di salah satu provider. Enggak ada apa namanya? Enggak ada SNK, enggak boleh keluar. Ya, denda. Terus pernah jadi koki juga. Kopi apa tuh, Pak? Koki apa sih kayak food cop gitulah. Iya. Restoran tempat saji. Terus terakhir itu kan saya juga jadi sales ya di salah satu perusahaan retail. Jadi memang ya kalau dibilang kehidupan juga nggak dibilang banyak juga nggak banyak ya, maksudnya udah banyak apa sih namanya, pengalaman juga enggak, umur saya juga masih 30-an, masih banyak lah nanti yang bakal saya jalanin lagi, mudah-mudahan sih umur panjang ya. Ngomong-ngomong status gimana, Pak? Status alhamdulillah ya. Status saya alhamdulillah sudah menemukan jalannya. Sudah lampu hijau nih. Sudah menemukan yang terbaik. Lampu hijau nih. Lampu hijau. Tinggal doain saya nih. Kapan? Kapan? Oke nih, Pak. Kan kalau definisi sukses itu luas ya. Enggak cuma satu nih. Biasanya pandangan orang sukses itu banyak uang. Iya. Ya kan? Traveling mana-mana. Punya aset sana sini. Iya. Kalau dari Pak Lusius sederhana aja kan? Iya, biasa. Sebenarnya kan definisi sukses misalkan kayak bisa menyelesaikan suatu kasus masalah. Wah, gue udah bisa bantu nih. Bisa tambah dewasa nih. Ya kan kayak anak sekolah aja definisi sukses buat mereka juga kan beda kategorinya kan. Ya, buat mereka menyelesaikan tugas pada waktunya sukses. Kan gitu. Jadi memang luas ya. Dan menjadi juara di kelas sukses ya kan. Tapi kan perbedaannya gini. Nilai di dalam sekolah itu juga nggak menentukan kehidupan setelah sekolah. Iya, nggak jadi tolak ukur lah. Nggak jadi tolak ukur. Itu mah hanya kalau menurut saya itu prestasi yang bisa dibanggakan waktu di sekolah, apalagi kalau memang dia mau lanjut ke perguruan tinggi gitu dengan nilai yang bagus kan itu jadi mempermudah dia. Jadi sebenarnya kembali lagi pada motivasi diri sendiri sih. Gitu. Ada yang bisa diceritain lah ke anak cucu kelak gitu kan. Nih, papa. kakek. Papa ya, Bu. Kakek waktu sekolah pernah ikut ini loh, gitu. Pernah juara ini lah. Ada sesuatu yang bisa kita cerita. Boleh. Itu sih. Berarti semua juga permasalahannya sebenarnya kehidupan itu tujuannya satu ya, sama ke depan ya kan. Iya. Udah memandang udah gue tujuannya ini. Tinggal memilih jalannya bagaimana, mau yang berkelok, mau yang kan. Iya. Sebuah percobaan itu kan nggak mungkin lurus tuh. Harus ada visi lah. Iya, ada visinya, ada misinya kan. Nah, kalau misalkan ada di jalan pertama kita nggak mungkin langsung lancar lurus. Nggak pasti ada kerikil, ada. Saya juga pernah kayak gitu. Maksudnya ada apa gue? Ada benar-benar ngerasa banjir, gitu. Iya, ngerasa down tuh pernah gitu kan. Pernah tuh saya di suatu momen tuh benar-benar nggak punya tabungan sama sekali tuh pernah kayak gitu. Itu yang membuat kita tuh jadi wah, alhamdulillah kayaknya hidup gue lebih baik daripada kemarin gitu. Iya sih. Gitu. Kalau kata teman saya tuh pokoknya apapun yang lagi dijalani sama kita, awas bersyukur, udah gitu dulu. Kuncinya, Pak. Itu kunci harus bersyukur. Itu yang malah akhirnya saya pegang banget. Ya, pokoknya kita lagi kayak gimana, sampai awas bersyukur. Karena gini, kenapa awas bersyukur? Selalu bersyukur lah ya. Iya. Kita ngerasa lagi down, lagi nggak punya duit, lagi nggak bisa makan pas segala macem, nggak punya kerjaan. Tapi di belakang kita ada juga yang pasti lebih parah, ya kan? Dan
mereka juga pasti lebih struggle, lebih berjuang lagi, lebih kuat lagi. Kita harus selalu berpikir kayak strong gitu. lagi gitu kan. Kita boleh nih punya punya masalah atau ngerasa yang paling down sedunia gitu kan, tapi jangan lupa setelah kita berkeluh kesah langsung cari tuh solusinya. Jangan biasanya kalau misalnya kita lagi down itu kan kita terpuruk banget nih, terpuruk banget untuk masalah ini. Nah itu satu kunci Pak, jangan jauh-jauh dari keyakinan kita. Iya benar sih itu kan. Jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa. Tapi kalau udah lagi tinggi ya jangan lupa doa juga gitu. Bersyukur lagi kalau udah lagi di atas. Gitu guys. Silakan bertanya-tanya. Masih agak berat nggak sih topiknya? Berat banget. Masih agak berat ya. Masih agak berat. Ya padahal ini sore santai nih ya. Ini sore loh. Kira-kira nih Palin, ada yang mau Palin sampaikan nggak pesan kesan ini jalan pertemuan kali ini nih? Mau sampai pesan-pesan buat teman-teman di rumah gitu, pesan-pesan yang nonton di ini ya pokoknya apa ya, terutama lagi pandemik ya. Kalau dibilang capek semua pasti bakal capek ya kan, yang entah itu kerja, kuliah, sekolah, semua pasti bakal capek, lagi ngerasa gimana cara kita bisa berjuang. Tapi justru ya kita harus tetap bisa mengkondisikan badan kita supaya bisa stabil ya kan, tetap bisa berpikir jernih ya. Stres sudah pasti, tapi jangan lupa juga cara menghilangkan stresnya bagaimana gitu aja sih. Kayak lebih gini sih, kita lebih minta maaf sama diri sendiri. Maafin gua, berdamai sama diri sendiri. Maafin gua kalau gua terlalu memaksa lu untuk terlalu bekerja lebih keras. Justru kalau gitu kan? Kalau saya ngerasa ini pandemik sekarang ya, saya ngelihat positifnya adalah jadi punya banyak waktu buat keluarga, buat di rumah. Itu malah hikmahnya gitu. Sisi baiknya. Walaupun kemarin ngerasa WFH juga, tapi saya masih bersyukur. Maksudnya di kerjaan sekarang di guru ini, walaupun ibaratnya pendapatan nggak seberapa, tapi alhamdulillah setiap bulan ya kita masih bisa nerima. Sebenarnya bukan masalah seberapa nggak seberapa sih Pak. Iya. Lebih kita lihat bagaimana cara kita bersyukur. Nah itu dia yang tadi saya bilang. Dan mengurangi biaya hidup. Pokoknya bersyukur aja dulu. Gaya hidup juga sih. Ya juga sih. Biasa di pengeluaran segini ya kita kurangin lah. Ya kayak anggaplah ini setahun nih kan saya punya hobi hobi hiking juga kan. Kan saya setahun ibaratnya nggak ada kegiatan nih di luar. Yang biasanya juga harus mengeluarkan uang segini, ya akhirnya kita nggak bisa kemana-mana, jadi saving money. Jadi bisa kan gitu. Jadi ada hikmahnya di situ-situ, yang penting pokoknya bersyukur dulu aja deh. Oke. Jadi kuncinya bersyukur. Always bersyukur. Dalam keadaan apapun disyukurin. Bukan syukurin lo, bukan. Tapi lebih berdamai pada diri sendiri, lebih banyak mendekati diri kepada Tuhan atau kepercayaan masing-masing. Itu adalah kunci kedamaian hati. Oke? Jadi kayaknya diakhirin aja Pak. Oke, udah selesai juga. Thank you banget yang udah mau nonton, thank you banget yang udah mau dengerin. Jangan bosan-bosan dan jangan lupa like, comment, and subscribe yang paling penting buat kalian, dan share juga. Instagramnya Pak Lius KC, Lius_KC. Lius _ KC di sebelah sini. Follow ya. Promosi. Oke, gua Rivaldindo undur diri. Thank you. Bye bye.